Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi di acara kesayangan kita, Berisik Berisi. Pagi ini saya kedatangan dua narasumber saya. Yang pertama di sebelah saya ada Kak Faik Haidar sebagai mahasiswa aktif Komunikasi Penyiaran Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Narasumber kedua saya ada Karika Salsabila sebagai mahasiswa aktif Jurnalistik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, pada kesempatan pagi ini kita akan berbincang mengenai dua jurusan yang ada di UIN Syarif Hidayatullah. Oke, menarik nih Kak. Ada dua jurusan dalam satu rumpun komunikasi. Mungkin kakak-kakak ini bisa sharing nih mengenai profil singkat dari kedua jurusan. Mungkin dari Kak Faik mengenai Jurusan komunikasi penyiaran Islam. tentang KPI ya. Jadi KPI itu adalah sebuah jurusan yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Ya. Jadi KPI itu lebih mengarah kepada komunikasi, namun juga tidak melupakan di unsur kalimat keduanya, Apa tuh? penyiaran Islam. Jadi KPI itu adalah sebuah komunikasi, sebuah sistem disiplin ilmu komunikasi yang menyertakan penyiaran Islam. Di situ lebih mengarah kepada dakwah, tapi tidak tidak dakwah banget lah gitu istilahnya kan. Kalau misalnya ada pemikiran-pemikiran bahwa lu masuk KPI berarti udah Islam banget nih, enggak juga, karena pendidikan dan mata kuliah Islamnya itu cuma sekitar 5 mata kuliah per semester, karena kan jadi mereka itu mempelajari mata kuliah Islam hanya sampai semester 4. Jadi kalau misalnya dikalkulasikan tiap-tiap semester itu ada 20 mata kuliah keislaman di KPI gitu. Tapi pada hakikatnya tetap KPI itu mengedepankan komunikasinya, karena sesuai dengan namanya kan komunikasi didahulukan di situ. Terus apa aja sih yang dipelajari di KPI? Yang dipelajari di KPI itu yang jelas komunikasi. Komunikasinya itu terbagi dalam 2 cabang penjurusan. Apa tuh? Yang pertama ada public speaking, yang kedua broadcasting. Public speaking ini bukan berarti cuma sekedar belajar ngomong di depan, tapi juga public speaking memberikan kita pengetahuan tentang bagaimana caranya mengelola sebuah perusahaan, mempromosikannya dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam public speaking. Terus juga ada broadcasting. Broadcasting ini fokusnya ke arah media mainstream seperti sekarang, entah itu media digital maupun media TV. Jadi di broadcasting itu juga kita mempelajari bagaimana cara ngedit, terus juga bagaimana sih cara menjadi jurnalis, terus juga mempelajari bagaimana nih cara produksi di stasiun televisi maupun radio. Jadi banyak hal yang dipelajari yang begitu kompleks di dalam KPI kayak gitu. Berarti tetap seimbang ya antara Duniawi dan ukhrawi. Oke. Berarti tetap seimbang ya antara ilmu komunikasi dan ilmu Islam yang dipelajari. Betul. Oke, kalau Karika sendiri gimana nih? Di jurnalistik ada apa aja sih? Apakah ilmu yang dipelajari antara ilmu jurnalistik dan ilmu agama juga seimbang? Oh ya, Kak Syifa dan juga pemirsa yang bagi penasaran ya mengenai jurusan aku jurnalistik, tadi juga sama untuk penjelasannya. Apa yang kita dapat itu ya basicnya adalah ilmu komunikasi, tapi khusus untuk jurnalistik itu lebih spesifik, yaitu tentang menulis, tentang produksi juga, sama kayak Kafek. Cuman kan kalau Kafek itu lebih ke teknisnya ya, kayak broadcast, juga public speakingnya sama sih kalau di jurnalistik itu public speaking. Cuman kalau untuk produksinya ya semestinya jurnalis sih, kayak bagaimana penampilan saat lagi memproduksi itu ya, penampilan di berita, menulisnya dalam berita, membuat konten, dan juga diajarin juga tuh basic model untuk kita membangun industri media itu sendiri. Itu khusus untuk jurnalistik, tapi penjelasan lebih detailnya sama seperti apa yang udah dijelaskan sama Kak Faik, seperti itu. Oke, berarti bisa dibilang juga kalau jurnalistik itu turunan dari ilmu komunikasi ya Kak? Ya, betul. Iya betul banget ya, turunan ya Faik ya. Jadi kan kalau misalkan ini sih sekedar for your information aja lah ya bagi kita, ya it's not crime, but apa yang sudah tertera di UIN itu sebenarnya kan jurnalistik itu adalah salah satu bagian dari komunikasi penyiaran Islam dahulunya. Namun seiring berkembangnya waktu dan UIN semakin melebarkan sayapnya di berbagai bidang, berbagai ilmu lainnya, akhirnya lahirlah jurnalistik, jadi dipisah gitu. Ya sudah dikatakan jurnalistik sudah sudah jadi salah satu bagian di UIN, namun
tetap dahulunya adalah salah satu bagian di KPI, tapi sekarang udah agak gap lah begitu. Apa nih penyebab kenapa jurnalistik dipisahkan oleh KPI? Wah, gimana tuh kalau penyebabnya tuh? Mungkin dari KPI dulu kali ya, sebagai dari KPI. pendahulu gitu kan. Bisa dijelaskan KPI? Ya, jadi sebenarnya sebelumnya itu disiplin ilmu yang dipegang oleh KPI itu kan sebelumnya ya, sebelum tadi yang saya sampaikan, sebelumnya itu ada 3. Yang pertama tadi public speaking, terus broadcasting, yang ketiga jurnalistik. Oke. Namun saya lupa tahunnya, mungkin Rika ingat ya. Itu dipisahkan menjadi sub-brandnya lah istilahnya, menjadi sub-brand dan berubah menjadi jurusan, walaupun pada waktu itu masih menjadi namanya masih keluarga ya, tapi kan itu sudah terhitung menjadi jurusan. Oke. Pada tahun 2018 kalau nggak salah itu jurnalistik resmi menjadi jurusan. Betul. Sudah tercatat menjadi jurusan. Namun pada tahun kemarin 2020 kalau nggak salah, tahun 2020 itu di sidang MPMU 2020 ditetapkan bahwa seluruh elemen yang ada di UIN jurusan itu berubah menjadi program studi. Jadi semuanya bukan lagi sebagai jurusan, tapi sebagai program studi. Disiplin ilmunya, diksi katanya diubah. Oke. Begitu. Mungkin Karika ada. Oh, dari saya ya. Oke, jadi kalau mengenai jurnalistik yang dipisah itu ya Kasipa dan juga yang lainnya, ya teman-teman sekalian yang berminat, sebenarnya dipisahkan itu ya benar tadi kata Kak Faik ya, memang masih keluarga lah jatuhnya, cuman dalam artian KPI itu lebih menyeluruh ya Kak, lebih menyeluruh, komprehensif, apalagi untuk khusus ilmu agamanya, sampai akhirnya bisa dikatakan seimbang lah ya. Namun kalau di jurnalistik ini kan memang salah satu sebuah program studi yang memang berfokus pada profesi, ya kan? Profesi, namun tetap pertanyaannya kenapa bisa dipisah adalah tadi sesuai dengan apa yang sudah diberikan aturan ya oleh para dekan, oleh para rektor saat itu, ya kan? Ya ini kalau yang tertera di dalam website jurnalistik itu dimulai dari tahun 2004 sebenarnya Kak. Itu udah lama banget ya untuk jurnalistik di penjurusan itu, di penjurusan KPI-nya. Namun akhirnya jurnalistik UIN Jakarta dapat dengan dikatakan resmi itu di tahun 2018 sebagai salah satu program studi. Berarti gitu. belum lama ya Kak? Sebenarnya sudah lama, cuman untuk secara sah disahkannya. gitu. Nah, ngomongin jurnalistik nih Kak, jurnalistik itu kan erat banget kaitannya dengan profesi wartawan. Nah, kalau Karika sendiri, apa sih alasan utama yang membuat Karika akhirnya memutuskan untuk memilih jurnalistik sebagai program studi di perguruan tinggi? Oke, baik. Kenapa sih milih program studi jurnalistik ya? Ya. Sebenarnya kalau ditanya mengapa tuh banyak banget alasannya Kasih Pak. Banyak banget alasannya, sampai kita tuh mau ceritain mau yang bagian mana dulu ya gitu kan. Namun kalau bagi aku sendiri pribadi ya, karena memang aku udah giat suka minat banget sama membaca dan juga menulis. Memang itu kan basic ya. Nah juga aku emang ada kelemahan di bagian ilmu-ilmu yang memang berkaitan dengan angka. Jadi karena aku punya kelebihan di bagian komunikasi, kenapa enggak gitu untuk aku pilih yang aku rasa aku udah dan memang masih butuh belajar sih, tapi aku rasa aku mumpuni untuk melakukannya. Jadi aku pilih, kayaknya aku mau ngambil bidang yang komunikasi deh. Oke, terus juga kenapa milihnya jurnalistik UIN gitu? Karena aku pengen berbaur dengan masyarakat. Aku bisa berguna di masyarakat. Mungkin itu adalah jawaban umum para mahasiswa jurnalistik di UIN Jakarta. Ingin berbaur dengan masyarakat, ingin terjun ke masyarakat, ya memang memberikan kontribusi. Kan kita tahu ya jurnalis itu kan memang salah satu profesi yang memang sangat-sangat luar biasa ya, sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat secara luas gitu, baik di Indonesia maupun siapapun lah manusia, ya kan? Lalu kalau misalkan ditanya lagi, kenapa milihnya di UIN sih gitu kan? Ya itu tadi jawabannya tentatif setiap orang, tapi kalau bagi aku itu adalah salah satu kampus terdekat, lalu ada lanjutannya, dan juga salah satu perguruan tinggi Islam terbaik. Jadi ya udah aku pilih, kenapa ada yang terbaik dan juga dekat, kenapa nggak dipilih? Ya sudah. Yang kedua adalah restu orang tua. Jadi seperti itu. Jadi restu orang tua memang sangat penting ya Kak? Iya dong, restu orang tua baik, ya perguruan tinggi baik, kenapa enggak, ya kan? Bener Kak Kasih Pak? Benar. Nah kalau misalnya untuk
Karika sendiri tadi alasannya memilih jurnalistik karena memang minat dan ingin berkontribusi untuk masyarakat. Betul sekali. Kalau Kak Faik sendiri ada nggak sih alasan tertentu kenapa Kak Faik memilih komunikasi penyiaran Islam? Jadi kenapa milih KPI ya? Jadi sebelumnya itu sebenarnya lebih pengen masuk ke ilmu komunikasinya aja, lebih fokus ke disiplin ilmu komunikasi. Tapi di UIN kan nggak ada ya, adanya komunikasi penyiaran Islam. Yaudah, kenapa nggak dicoba? Terus juga memang karena punya basic juga pernah masuk FTS ya. Pasti kan kalau misalnya pernah sekolah keagamaan pengennya linear nih, kayak gitu. Tetap Terus, sejalur ya? Iya, pengen tetap sejalur lah. Nah, terus juga karena dulu tuh saya nggak suka ngomong di depan, bukan nggak suka ya, kayak takut gitu kan, tremor, gemeteran, malu. Nah, kenapa nggak mencoba men-challenge diri sendiri gitu kan, masuk ke ilmu komunikasi, belajar bagaimana caranya ngomong di depan, bagaimana caranya audiens untuk tertarik sama kita nih ketika kita berbicara. Akhirnya belajar, akhirnya mempelajari, ditanya sama orang-orang jurusan apa nih yang sesuai sama keinginan. Akhirnya temulah komunikasi. Lalu yang tadi balik lagi ke awal, karena pengen ambil ilmu komunikasi tapi nggak ada di UIN, ya udah akhirnya milih komunikasi penyiaran Islam. Dan kenapa di UIN? Alasannya mungkin hampir sama Rika ya, tadi sebagai salah satu kampus percontohan lah, bisa dibilang UIN itu sebagai kampus percontohan Islam lah gitu. Karena kan beberapa jurusan di UIN lain juga beberapa kali studi banding ke KPI kayak gitu. Ya, nggak cuma ke KPI doang sih, ke semua jurusan pasti banyak yang studi banding lah ke UIN gitu. Iya. Jadi memang kampus terbaik ya Kak Faik ya. Untuk perguruan tinggi Islam ya UIN tuh number 1 lah bisa dikatakan. Oke, menarik nih antara KPI dan jurnalistik. Nah, tapi apa sih perbedaan antara keduanya? Dan kemana-mana tetap di Berisik. Widih, mau kemana kak? Rapih banget. Mau ngerjain tugas bareng teman-teman bentar nih. Kunci motor di mana ya, Dek? Itu ada di atas lemari. Jangan lupa pakai masker. Jangan ngumpul di tempat yang terlalu rame ya, Kak. Nggak usah lah. Bosan pakai masker mulu. Banyak orang ngumpul-ngumpul juga biasa aja tuh. Nggak bakal kena corona lah. Gue kan masih muda. Waduh, Kak. Corona itu nularin virusnya nggak mandang umur. Tua, muda, beresiko tertular. Mungkin lu bisa aja lebih kuat. Tapi tanpa disadari, lu bisa nyebarin virusnya ke orang lain. Ke orang tua kita mungkin. Lu nggak sayang sama mereka. Aduh, iya juga ya. Gue jadi takut. Oke, gue pakai masker deh. Nah, gitu dong. Sobat kampus, kasus COVID-19 di Indonesia bahkan di dunia itu masih tinggi. Udah jutaan orang yang meninggal. Kita memang bosen, tapi virus ini nggak pernah bosen nularin kalau kita abai sama protokol kesehatan. Jadi, kemanapun kita pergi, tetap patuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Jangan sampai kelalaian kita malah membahayakan orang-orang terdekat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Program Studi Jurnalistik UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Balik lagi ke Berisik. Nah, kalau misalnya tadi kita sudah berbincang mengenai profil singkat dan jurusan dari kedua narasumber kita, yaitu jurusan KPI dan jurnalistik. Tapi apa sih beda dari kedua jurusan itu antara KPI dan jurnalistik? Mungkin Karika bisa jawab lebih dulu. Oke, kalau ditanya perbedaannya ya Kak ya antara KPI dan jurnalistik, ya bagi yang di rumah nih mungkin sekedar for your information aja. Jadi memang kedua program studi masing-masing memiliki ciri khas. Kalau KPI kan mungkin ciri khasnya lebih keislaman ya Kak ya. Maksudnya Islamnya juga seimbang antara ilmu komunikasinya juga ilmu agamanya. Namun kalau di jurnalistik itu ya perbedaannya adalah kita lebih merujuk spesifik ke arah pembelajaran profesi jurnalistik gitu. Jadi profesi jurnalisnya lebih ditekankan lah. Jadi memang nggak kalau dikatakan seimbang dengan agama ya benar, namun tidak secara spesifik menyebutkan hal tersebut, tapi lebih kepada pembelajaran terkait profesi jurnalis gitu.
Apa aja sih Kak yang dipelajarin di jurnalistik? Banyak ya, kalau yang dipelajarin itu banyak banget. Bahkan kayak padahal kan namanya jurusan jurnalistik dan memang basicnya dari ilmu komunikasi. Ya. Tapi di jurnalistik UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kita juga pelajarin tuh ilmu-ilmu agama, mata kuliah agama kayak mata kuliah tasawuf, terus studi Islam ya, sama kayak Kak Faik juga ya. Dapat dikatakan itulah menjadi salah satu ciri dari kami nih, karena memang sama ya, antara ilmu agama dan ilmu komunikasi umumnya itu adalah sama. Seimbang ya. Iya, betul banget. Jadi nggak dapat itu semuanya. Nyelam bahasa semua, nggak cuma Nggak nyelam. nanggung-nanggung. Iya betul, gitu sih Kak. Oke, kalau misalnya tanggapan dari Kak Faik sendiri gimana sih perbedaan antara KPI dan jurnalistik? Kan kalau misalnya tadi udah disebutin ya, kalau misalnya jurnalistik itu lebih mengarah kepada menulisnya. Yeah. Kalau KPI itu lebih ke arah broadcastingnya sama public speakingnya tentu. Jadi public speakingnya itu ada salah satu mata kuliahnya public relation. Jadi bagaimana caranya kita menjadi sebuah istilahnya influencer lah, mempromosikan sebuah perusahaan maupun produk itu di public speaking. Nggak cuma sekedar ngasih pembelajaran di lo caranya ngomong di depan, nggak cuma sekedar kayak gitu. Terus juga ada broadcasting. Jadi broadcasting ini disiplin ilmunya kebagi menjadi dua lagi, ke TV sama ke radio. Oke. Jadi tapi bukan berarti kalau misalnya udah di dua disiplin ilmu ini saklek gitu, misalnya di radio dong, di TV dong, enggak. Tapi mempelajari semuanya, baik radio maupun TV. Terus juga di sana kita belajar gimana caranya ngedit, gimana caranya produksi sebuah program televisian, bagaimana produksi radio itu kayak gimana, caranya menjadi news anchor itu gimana, bagaimana caranya menjadi anchor itu kayak gimana, presenter dan lain sebagainya, itu kita mempelajari. Kalau misalnya jurnalistik tadi lebih mengarah kepada menulis, ya KPI lebih mengarah ke arah digital. Jadi sebenarnya memang tidak ada perbedaan yang signifikan ya antara KPI dan jurnalistik sendiri. Ya, apa yang dikatakan sama lah ya Kak Sipa ya. Oke, Kak Faik nih, apa sih yang menarik dari KPI? Yang menarik dari KPI itu tentu bagaimana caranya kita produksi sebuah pertelevisian itu gimana. Oke. Itu menurut saya sebuah hal yang menyenangkan dan juga menarik. Karena kan kita cuma biasanya tuh ngelihat di TV, ya orang lagi ngelawak atau orang stand up comedy, terus orang di belakang kamera tuh ngapain aja. Nah, ketika di KPI itu kita bisa tahu tuh kita orang itu ngapain aja. Terus juga ketika ketika record radio, kita juga jadi tahu tuh di belakang layar mereka ngapain aja, entah itu ngupil ataupun hal-hal nyeleneh yang lainnya yang mungkin mereka lakukan ketika di backstage, ketika mereka sedang merecord kayak gitu. Jadi banyak banget sih hal-hal menyenangkan. Oh gitu Kak, berarti menarik ya Kak tentang, jadi kita bisa langsung terjun langsung ke dunia balik layar yang sebelumnya tidak kita tahu. Oke, kalau di jurnalistik sendiri apa sih Kak yang menarik? Oke, mungkin khusus untuk jurnalistik ya, bagi aku pribadi ya, mungkin yang menariknya itu adalah bagaimana caranya kita sebagai seorang manusia yang dapat menulis, karena kan kita dibiasakan untuk berbicara terus ya, melakukan komunikasi yang sedemikian rupa. Namun kalau di jurnalistik itu juga dilatih banyak hal, termasuk fokusnya adalah menulis itu, karena menurut saya pribadi menulis itu hanya dimiliki oleh orang-orang khusus yang memang mempunyai keterampilan namun bisa dan mau dilatih. Itu susah banget untuk menulis gitu. Jadi itu adalah salah satu hal yang menarik bagi saya kan. Kalau tadi kan kayak Kak Faik ya kan, bagaimana memproduksi konten, bagaimana teknik yang memang diajarkan ya, radio, TV segala macam. Di jurnalistik juga sama, TV, radio, juga sekarang kan merambahnya ke sosial media, ya kan, itu juga menjadi salah satu hal yang menarik. Jadi terus mengikuti zaman. Jadi itu adalah salah satu hal yang menarik. Kita nggak akan ketinggalan zaman. Oh iya, karena sama, terus mengikuti. kalau di khususnya kan kita masih linear ya, sama-sama komunikasi. Itu juga kita bisa belajar sambil berkarya, terus juga kita bisa belajar sambil bermain. Contohnya kayak gimana? Beberapa teman-teman saya itu fokus ke
ke beberapa konten-konten digital, entah itu membuat konten YouTube, podcast di Spotify, maupun menjadi influencer di Instagram, entah itu bikin video-video yang lucu. Nah itu kan sebagai bentuk implementasi daripada pembelajaran di komunikasi, Betul. entah itu public speakingnya maupun dunia-dunia broadcasting digital dan jurnalistik dan sebagainya. Makanya fokus di jurusan kami berdua itu ya itu tadi, belajar dan bermain, sangat luar biasa menyenangkan nih. Jadi enjoy banget sih kalau dapat dikatakan seperti itu. Juga kayak apa namanya ya, masing-masing dari kami juga kan udah mencurahkan nih ya menariknya di mana di jurusan kami gitu kan. Mungkin bagi yang tertarik ke jurusan kami baik jurnalistik maupun KPI itu juga jadi tersalurkan gitu nanti minat bakatnya gitu loh. Berarti memang benar-benar mengasah hard skill dan Betul. Soft skillnya. Mengasah banget sih. juga mengeluarkan karya ya, walaupun kita masih sebagai seorang mahasiswa. Betul. Oke, nah buat adik-adik kita nih Kak yang mau masuk UIN, ada berapa jalur sih? Mungkin Kak Rika bisa menjabarkannya? Oke, jadi bagi yang belum tahu banget gitu ya, udah tahu juga nih ya, sekalian informasi aja. Kalau di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu punya banyak jalur masuk ya, lebih dari satu. Jadi ada yang jalur sekolah keagamaan kayak UMPTKIN, ada juga yang jalur umum Kak, kayak SBMPTN, SNMPTN gitu. Yang di agama kalau yang pakai jalur rapor kan SPAN PTKIN gitu ya. Oke, jadi bagi yang tertarik berminat ya sekali dua kali misalkan agak kurang beruntung nih masuk, bisa juga masuk jalur mandiri gitu. Nama istilahnya ya SPMB gitu. SPMB UIN Jakarta. Iya, SPMB UIN Jakarta. Jadi nanti ya ujian seleksi ya mandiri. Jadi ada ini Kak, perbedaannya itu kan yang namanya PTKIN keislaman ya. Yeah. Itu ada tes-tes kayak bahasa Arab, fikih, Al-Quran hadis, akidah akhlak. Jadi tolong dipersiapkan sih kalau menurut aku ya gitu. Jadi banyak jalur masuk, cuman ya itu tadi ya perbedaannya hanya tes agama sih gitu. Jadi selebihnya sama ya, sama tes Sama. jalur masuk mandiri lainnya. Semua jurusan Kak, nggak harus misalkan ya aku mau masuk KPI tapi aku nggak mau dapetin tes agama, itu juga nggak bisa. Jadi semuanya disamain gitu untuk semua jurusan. Yang namanya juga kan Universitas Islam Negeri, bukan Universitas Indonesia. Berbeda ya. Jadi harus ada Unsur agamanya. unsur yang agamanya masuk pasti ya, untuk mengenalkan juga lah. Betul. Nah, kalau tadi kita udah dengar nih keseruan sama hal-hal yang menarik lainnya di UIN. Tapi ada nggak sih keluh kesah di UIN? Jangan dijawab dulu, tetap di Berisik. Sekarang jawab, siapa anak kamu? Fatin atau Syesha? Anak aku tuh Syahzada. Adek, kok nontonnya sinetron sih? Loh, kenapa kak? Ini seru tahu sinetronnya. Lihat deh, dia itu nanti dijahatin sama tirinya. Kamu kan masih 10 tahun, harus nonton yang sesuai dong sama kategori umur kamu. Kategori umur? Iya, berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran pasal 21 ayat 2 disebutkan, penggolongan program siaran dibagi menjadi 5 kategori berdasarkan usia, yaitu kategori P, siaran untuk anak-anak usia prasekolah 2-6 tahun, kategori A, siaran untuk anak-anak usia 7-12 tahun, kategori R, yaitu siaran untuk remaja usia 13-17 tahun. Terus ada juga kategori D, kategori siaran untuk orang dewasa yang berusia di atas 18 tahun, dan yang terakhir adalah kategori FU, siaran untuk semua usia di atas 2 tahun. Oh gitu ya. Oke kak, sekarang aku mau nonton kartun aja kalau gitu, sebagai warga negara yang baik dan mengikuti peraturan pemerintah. Nah, gitu dong. Yuk kita bijak memilih tayangan dan siaran yang sesuai dengan usia kita. Oke, balik lagi di Berisik. Nah, kalau misalnya tadi kita udah cerita-cerita nih sama kedua narasumber kita tentang menariknya kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ada nggak sih kesulitan yang dialami oleh kedua narasumber kita selama kuliah di UIN? Mungkin dari Kak Faik bisa diceritakan? Kesulitannya itu karena mungkin gue dari SMA ya, latar belakangnya mata pelajarannya cuma mata pelajaran umum. Oke. Di situ tuh agak kaget, tapi nggak kaget banget, maksudnya tetap masih bisa menyesuaikan diri lah.
kagetnya itu ketika ada beberapa mata kuliah yang memang memerlukan kemampuan kayak bahasa Arab kan itu perlu sedikit effort ya buat anak SMA. Tapi alhamdulillah lah di sini juga teman-teman banyak yang dari pondok bisa tuh selesai kita belajar bareng di situ. Saya banyak tanya ke mereka, terus juga mereka banyak tanya apa kesulitan yang saya hadapi gitu. Jadi nggak gimana banget sih kesulitannya, cuma ya karena perbedaan kultural aja. Jadi memang lebih mengharuskan beradaptasi lagi dengan mata kuliahnya betul, ya. Tapi betul. dibantu oleh teman-teman yang saling mengerti dan ingin membantu teman yang lain. Betul. Nah, kalau Kak Rika sendiri apa nih? Ada nggak sih kesulitan yang Kak Rika rasakan selama kuliah di jurnalistik? Oke, kalau ditanya kesulitannya banyak ya. Namanya kan kita belajar kan, berjihad di jalan Allah gitu kan, bahasa kerennya gitu lah. Iya, betul. Sama kayak Kak Faik. Mungkin kalau Kak Faik itu kan lebih dari pengalaman teman-teman, ya memang teman-teman aku di jurnalistik lah. Memang kan rata-rata yang masuk jurnalistik itu mereka tuh lewat jalur umum, lewat jalur SBMPTN, SNMPTN gitu kan. Dan memang base-nya itu mereka lulusan dari SMA gitu. Kan kalau dari SMA kan mungkin agak kaget ya kayak Kak Faik gitu kan, kaget untuk bahasa Arab, tasawuf, Al-Quran, hadis gitu kan, studi Islam yang memang agama banget gitu. Namun untuk kayak aku yang dari madrasah aliyah ataupun dari pesantren, mungkin ya nggak kaget sih, cuman menyesuaikannya itu tadi yang tadi Kak Faik juga bilang, beradaptasi gitu. Itu benar jawabannya. Jadi memang sama-sama masa kuliah itu ada masa beradaptasi lagi. Ya kan, kesulitannya selain tadi kaget tentang mata kuliah yang diberikan, juga memang tradisi di UIN-nya sih, sistem pembelajaran di UIN itu kayak sangat-sangat menitik beratkan kepada etika dan sopan santun ya. Ya memang yang tadinya kan yang basicnya kayak SMA khususnya, yang boleh gak sih kita ngomong seperti ini, beretika cara ngomongnya kayak guru di pembelajaran umum gitu kan. Ternyata beda di UIN karena kan memang base UIN kan Islam. Jadi ya nggak jauh beda sih sama apa yang didapat di pondok maupun di madrasah gitu. Jadi itu aja kesulitannya bagi aku dan juga teman-teman yang lain. Oh iya, dan juga kan transisi dari menjadi siswa, transisi dari siswa menjadi mahasiswa itu kan juga sebuah perubahan besar ya. Kita harus bisa beradaptasi, kita harus bisa survive menghadapi itu semua yang tadinya kita cuma sekedar punya kewajiban dan tanggungan sebagai mahasiswa, yaitu cuma belajar. Tapi ketika kita sudah menjadi mahasiswa, kita punya tanggungan untuk mengabdi kepada masyarakat. Gimana caranya kita memberikan sesuatu dampak pada masyarakat, nggak cuma sekedar mementingkan diri sendiri, jadi kayak gitu. Terus juga mungkin tadi yang disampaikan oleh Kak Rika juga betul, etika kan di mana juga harus dikedepankan ya, nggak bisa cuma sekedar kayak akan ada istilah tuh percuma pinter tapi kalau misalnya attitude-nya nggak ada, nggak akan dipakai. Tapi ketika attitude dan juga dia punya kemampuan akan sangat dipakai dan dihargai oleh berbagai macam kalangan kayak gitu. Jadi memang kewajiban yang kita pikul sebagai mahasiswa jauh lebih berat ya Kak? Iya, dia juga memang khususnya di UIN sih, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sangat-sangat mengedepankan akhlak ya, akhlak lah gitu, etika moral itu akhlakul karimah ya, sesuai lah ya. Juga memang ada beberapa aturan-aturan nih Kak, kalau yang belum tahu nih aturan-aturan yang memang islamik lah ya. Apa aja ya? Satu, kalau wanita nih Kak, ya namanya style pakaian itu sangat-sangat ditekankan untuk sopan, rapi, dan memang muslimah seutuhnya, tidak kelihatan aurat segala macamnya. Sorry nih ya kalau tampilan aku seperti ini sekarang kan memang ini kan sekedar sharing ya. Memang di UIN seperti itu. Ada beberapa jurusan bahkan yang memang diwajibkan untuk berpakaian yang sudah diatur dalam aturan jurusan yang rapi gitu kan. Kayak salah satunya di jurusan sebelah saya kan, saya ini fakultas ya. Saya ini fakultas sama Faik ini fakultas dakwah dan ilmu komunikasi ya. Cuman di sebelah kami itu gedungnya ada tarbiyah sama usuluddin. Itu memang sangat-sangat menekankan aturan muslimah ya Kak ya. Iya, karena memang jurusannya juga yang sangat menekankan hal itu. Karena kan kalau ketika tarbiyah, masa iya sih guru pakai celana robek-robek kan nggak lucu, kan nggak mungkin. Terus juga kan kalau usuluddin rata-rata mereka akan menjadi seorang pendakwah, kan akan terlihat sangat tidak elok ketika pakaiannya tidak semestinya gitu tidak ya. Semestinya lah.
Jadi memang beberapa jurusan sudah menetapkan aturan tersendiri ya. Iya betul. Kayak apa sih Kak kalau dikatakan sih memang ya identitas itu penting lah ya. Iya. Gitu. Oke. Nah, kalau selama pandemi ini kan kuliah dilaksanakan daring nih Kak, dilaksanakan online. Ada nggak sih kesulitan yang Kakak rasakan selama kuliah daring dari sistem yang diterapkan oleh UIN Syarif Hidayatullah? Oke, mungkin aku dulu ya jawab ya. Kalau berkaitan dengan kuliah daring online itu kan memang seluruh universitas Indonesia ya, Oke. yang ada di Indonesia maksudnya, yang memang imbas dari corona ya kan, coronavirus. Kita mencoba untuk stop it gitu kan, but in different way. Kayak aku tuh cuma mau ngasih tahu, kuliah daring itu nggak selamanya membosankan sih, selama kita tuh niat belajar. Benar. Itu yang pertama. Khusus di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dosen-dosennya juga ciamik ya. Kayak gini loh, dalam artian dosen-dosennya juga paham betul dengan keadaan mahasiswa. Memang kita terbentur sama kuota yang diberikan sih Kak. Kayak ada kan, maksudnya teman-teman dari aku nih khususnya yang memang ngekos dan memang kendala sinyal karena memang di wilayah-wilayah cukup jauh gitu dari wilayah perkotaan gitu kan. Itu sih keluh kesannya ya kalau misalkan ditanya pembelajaran daring online seperti itu. Tapi alhamdulillahnya mahasiswa UIN Jakarta tuh sangat aktif untuk mengkritisi maupun memberikan penilaian terhadap kampusnya. Jadi memang ya seperti itu mahasiswa kan yang jadi pembeda antara siswa dan mahasiswa. Ya tapi untuk dikatakan kesannya luar biasa sih, asik lah ya. Masih dikatakan asik, teman ya itu tadi. Nah, kalau misalnya dari Kak Faik sendiri gimana nih? Untuk kuliah daring ya. Iya. Untuk kuliah daring menurut saya juga sebenarnya agak kurang nyaman sih, karena kan ketika kuliah offline itu benar-benar seru banget lah, istilahnya kita bisa ketemu sama teman-teman, ngerjain tugas bareng ya kan. Iya, kumpul ya. Iya, kumpul itu. Apalagi di khususnya di Dapa kan kita punya pos-pos nongkrongnya tiap-tiap tiap-tiap jurusan atau tiap-tiap mahasiswa nih, ada yang Perpustakaan juga ya. ada yang di PU, ada yang di Pasaum, ada yang di Tangga, ada. Jadi kayak gitu kurang menyenangkan aja. Kalau misalnya seandainya online seperti kayak sekarang ini kan, kalau offline tadi yang saya udah ngomongin juga seru lah, kita punya berbagai macam kultur-kultur yang bisa membangun. Kayak kultur di Dakwa kan itu di letter U jadi sebuah Tempat diskusi tuh di situ tuh. Dan sekarang kita belum punya tempat yang sama kan. Kalau misalnya di sana kan ya udah dari jurusan mana aja bisa ikut, kita diskusi bareng-bareng apa nih yang hari ini menjadi sebuah permasalahan, kita coba mencari solusi agar di kemudian hari ketika kita sudah menjadi seorang sosok orang, jadi kita sudah memiliki bekal untuk menyelesaikan sebuah problematika baik di ruang lingkup kampus, daerah maupun negara kita sendiri, kayak gitu. Jadi keseruan dan kekompakan dengan teman sendiri itu memang menjadi kerinduan tersendiri ya saat rindu ini. banget. Apalagi khususnya kan di sekarang ini kan kuliah online aja daring ya. Jadi kayak rasa-rasanya tuh agak-agak aduh biasa aja deh. Cuman tadi sih benar kata Kak Faik, ya memang khusus dakwah dan ilmu komunikasi ya fakultas kami itu memang ada salah satu ciri khas ya. Kalau untuk berkumpul bersama teman dan berdiskusi, berorganisasi itu adalah nomor 1 kalau di fakultas kami. Oke, kalau misalnya prospek kerja sendiri nih Kak, gimana sih prospek kerja dari jurnalistik dan KPI? Mungkin Kak Faik bisa jabarkan prospek kerjanya. Kalau di KPI ya kita bisa masuk ke beberapa pos-pos prospek pekerjaan gitu. Kalau di perusahaan itu kita bisa masuk ke public relation. Jadi kita bagaimana caranya memasarkan sebuah produk, mencitrakan sebuah perusahaan itu dengan baik. Kayak misalnya perusahaan A bikin charity, nah kan itu sebuah cara untuk mencitrakan sebuah perusahaan menjadi baik. Kayak gitu. Kayak tadi tuh kan public relation di sebuah perusahaan. Bisa juga tuh masuk ke dalam dunia media, baik itu TV, radio maupun media mainstream, kayak media mainstream digital kayak jadi tim atau kru sebuah perusahaan atau sebuah konten kreator YouTuber kayak gitu tuh bisa tuh kita masuk kan, karena ada disiplin pembelajaran bisa nge-editing, public speaking. Terus juga kita bisa masuk ke dalam dunia TV, entah itu menjadi kameramen, produser, direktur, itu juga bisa, ataupun jadi kru talent pun bisa, karena kan pasti diajarkan tuh bagaimana caranya jadi seorang talent.
di radio juga bisa menjadi mixerman ataupun menjadi anchor lah, pembawa acaranya kayak gitu. Berarti Prospeknya memang luas lah. ya prospeknya memang luas banget ya. Nah, kalau Karena memang kita satu lingkup ilmu komunikasi ya, karena kan nanti juga bahkan untuk lulusannya saya dapat gelar itu sarjana komunikasi Islam, jadi memang sama ya, dan juga prospek kerjanya bisa masuk ke segala. Nah, kalau misal kegiatan nih Kak Faik lagi sibuk apa sih akhir-akhir ini? Kalau sekarang sih memang karena ada amanah yang harus dijalankan ya, jadi wakil HMPS KPI periode 2021. Mungkin kesibukannya kayak menghadiri beberapa undangan, terus juga bagaimana cara ngontrol organisasi biar tetap jalan, jagain teman-teman biar pada nggak jenuh, terus juga gimana caranya memastikan proker-proker yang udah dijanjikan dan sudah dirancang bisa terlaksana semua. Kayak gitu. Terus juga selain fokus di organisasi, lagi ada beberapa proyekan lah. Jadi bikin kayak entah itu konten-konten YouTube maupun konten-konten podcast di Spotify. Ya gitu sih. Oke. Nah, kalau misalnya Kak Faik kan berarti memang kegiatannya banyak di kampus ya. Kalau misalnya Kak Rika sendiri nih lebih tertarik mengikuti kegiatan dari kampus atau mungkin lebih tertarik mengikuti kegiatan yang ada di luar kampus? Oh, kalau tertarik sih saya akan menjawab itu luar kampus ya. Memang itu juga nyambung sama kesibukan saya ya. Saya memang lebih berfokus ke luar kampus karena satu saya juga ngambil kerjaan sampingan juga ya, berbagai macam kerjaan ya. I'm a copywriter too, I'm activist too, aktif juga di all of the organization I apply. So jadi di luar kampus itu adalah salah satu ya ciri dari saya lah sebagai mahasiswa UIN Jakarta. Wah, berarti memang mempunyai kesibukan sendiri-sendiri ya.